Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba belajar bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Maka pertanyaan pemantik saya adalah, apa yang saudara ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian bagaimana saudara sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Karena ini sifatnya adalah untuk belajar bersama, maka kita perlu berefleksi. Nah, video ini dibuat dikandung maksud untuk peduli pendidikan. Jadi tergerak, bergerak dan menggerakkan. Baik, Akhi DJ Channel, mengapa kita perlu pembelajaran berdiferensiasi? Karena kita tahu bahwa setiap anak adalah istimewa dan telah dibekali dengan kemampuan, minat, dan bakat yang unik dan luar biasa sejak lahir. Nah, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu ketika pembelajaran berdiferensiasi, bisa guru melakukan asesmen awal untuk memetakan potensi siswa. Kemudian langkahnya, guru merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sahabat Akhi DJ Channel dimanapun berada, kita harus percaya dalam diri kita bahwa setiap anak adalah titipan. Tiap anak adalah milik Allah Azza wa Jalla yang dititipkan kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, setiap anak itu berharga. Tiap anak berharga di mata Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Karena diciptakan untuk memiliki hidup yang bernilai. Jadi sahabat Akhi DJ Channel, jangan sampai kalau ada kata istimewa di anak itu, di pendengaran kita itu, pikirannya yang lain. Jadi tidak itu. Jadi kita harus percaya dan yakin tiap anak-anak kita itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena anak adalah titipan, maka anak itu unik. Tiap anak memiliki potensi diri yang unik. Kemudian jangan sampai kita sering mengatakan anak Anda jahilun, jangan. Tapi kita tumbuhkan secara ilmu psikologi, kita tumbuhkan anak saudara adalah cerdas. Tiap anak dianugerahi kecerdasan tertentu dan perlu diimbangi karakter yang tangguh, karakter yang teguh. Kemudian kita harus percaya bahwa tiap anak adalah diciptakan dengan tujuan khusus. Tiap anak perlu menemukan panggilan hidupnya. Nah, sahabat Akhi DJ Channel, bentuk keragaman atau bentuk keberagaman peserta didik kita bisa melihat di kelas kita masing-masing. Misalnya latar belakang keluarga, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Karena dalam Islam guru-guru kita mengajarkan bahwa tidak ada itu bahasa di lapangan itu istilahnya ini, wong dia itu laki-laki kayak perempuan. Enggak.
atau bencong, bukan. Tapi di Islam itu hanya mengenal muzakkar au muannas, laki-laki atau perempuan. Kemudian keberagaman di peserta didik itu ada bentuk fisik, terus kemampuan, keyakinan, harapan. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah kegemaran atau hobi. Terus kemudian dari keberagaman kemampuan peserta didik kita itu bisa ada kemampuan sensoris, kemampuan kinestetik, kemampuan religius, kemampuan memahami alam, musikal, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan menguasai diri, kemampuan matematis, kemampuan berbahasa, kemampuan spasial. Mungkin dia menghafal cepat, tapi kalau menghafal jalan itu mohon maaf kadang lupa. Apa dan bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kita kembali persoalan awal, yaitu apa dan bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang pertanyaan intinya kita bisa melihat. Pertama, bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas atau di sekolah. Jadi kita bisa melihat dulu. Yang kedua, bagaimana peran dari setiap komponen warga sekolah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, dukungan seperti apa yang diperlukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan efektif. Mari sahabat Akhi DJ Channel, kita refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, penelitian menunjukkan bahwa instruksi pembelajaran berdiferensiasi efektif bagi siswa-siswi yang berkemampuan tinggi dan yang punya kesulitan atau tak berkemampuan. Karena apa? Karena pertumbuhan yang sama untuk semua peserta didik. Kedua, saat siswa diberi pilihan atas cara mereka belajar, mereka lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa lebih terlibat dan menunjukkan minat dalam belajar. Yang keempat, dilaporkan masalah disiplin lebih berkurang di kelas bila para guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kontranya apa pembelajaran berdiferensiasi? Kontranya itu, satu, instruksi berdiferensiasi membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih, dan para guru masih berjuang mencari waktu di sela-sela jadwal mereka. Yang kedua, ada lonjakan tajam dalam kurva pembelajaran. Yang ketiga, beberapa sekolah kurang sumber daya dalam pengembangan profesionalisme. Tantangannya, sahabat Akhi DJ Channel, tantangannya ada 3. Ada 3 tantangan yang dihadapi guru-guru ketika mereka berjuang untuk mewujudkan kelas berdiferensiasi, yaitu 1. Menjembatani dilema diferensiasi versus standarisasi. Yang kedua, mengatur waktu dan manajemen kelas. Ketiga, mengakses sumber-sumber yang bervariasi. Keempat, pengujian dan evaluasi. Kelima, psikologi siswa dan guru. Nah, apa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi? Berdiferensiasi dalam pembelajaran adalah respon proaktif guru atau pendidik terhadap kebutuhan murid yang dibentuk oleh pola pikir atau mindset dan dipandu oleh prinsip-prinsip umum berdiferensiasi, yakni sebuah lingkungan yang mendukung dan mendorong pembelajaran, kurikulum berkualitas, asesmen yang bermakna bagi pengajaran dan pembelajaran.
instruksi atau pengajaran yang merespon perbedaan murid, kepemimpinan siswa, dan manajemen rutin. Lalu Tomlinson, jadi kita mengambil Tomlinson 2001. Dalam pengajaran berdiferensiasi ini, guru menggunakan beragam cara agar siswa dapat mengeksplorasi isi kurikulum, beragam kegiatan atau proses yang masuk akal, sehingga siswa mampu mengerti dan memiliki informasi dan ide, serta beragam pilihan di mana siswa dapat mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Sekian, kita akan berlanjut di slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.